Kembali lagi dengan Agis Khusus. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Perbandingan itu lumayan penting ya buat di kelas SMP. Jadi kalian harus lebih banyak latihan. Jadi yang pertama soalnya, gitu kan. Jadi di sini ada perbandingan uang Amir sama uang Budi nih. Amir sama Budi itu 5:4. Ya. Terus uang Budi tambah uang Cecep tuh 3:2, gitu kan. Nah, uang Cecep itu 10.000, ya. Uangnya berapa? Nah, sebenarnya kita bisa cari satu-satu, gitu kan. Yaitu si uang Cecep itu 10.000. 10.000 itu 2. Nah, perbandingan. Berarti kalau 3 berapa nih? Berarti 3 dari 2 dikali 10.000. Hasilnya adalah 15.000. Gitu. Nah, jadi yang A itu kita udah tulis uang si Budi dulu nih. Uang si Budi berarti perbandingannya ditanya 3 per perbandingan diketahui dikali harganya, nilainya. Nah, nanti habis ini baru nih 5:4, berarti uang si Amir sama dengan 5/4 kali 15.000. Nah, ini kita bagi 4 kali 5, berarti hasilnya 18.750. Nah, yang B jumlahnya. Nah, berarti kita jumlahin semua. Gitu. Hasilnya adalah 43.750. Nah, bisa juga perbandingannya kita gabungin, tapi kita di sini beda nih, kita harus samain dulu kalau mau. Jadi Amir banding Budi itu 5:4, Budi banding Cecep itu 3:2. Nah, kita harus samain dulu nih, kali 3 kali 4 biar perbandingannya jadi sama. Gitu. Jadi Amir banding Budi banding Cecep itu adalah 15:12:8. Nah, ini kita bisa juga nih, si Cecep kan 10, berarti totalnya berarti jumlahin semua, 15 tambah 12 tambah 8 per si Cecep kan perbandingannya 8. Nah, ini bisa nih, ini 20, 35 gitu. Nah, ini hasilnya sama nih, 43.750. Nah, kalau untuk selisihnya Amir sama Cecep, nah karena tadi udah dapat, ya udah kita tinggal kurangin aja. Si Amir 18.750, si Cecepnya 10.000. Berarti hasilnya 875. Gitu. Nah, bisa juga pakai ini, pakai perbandingan. Ini selisihnya Amir sama si Cecep itu 15 kurangin 8 per 8 dikali 10.000. Nah, nanti juga sama nih hasilnya. Gitu. Ini kalau pakai perbandingan murni. Nah, ini kalau kita udah dapat angkanya. Oke. Baik. Nah, sekarang nomor 2 gitu. 5 liter bensin cukup untuk 100 km. 8 liter berarti cukup untuk berapa? Nah, di sini ada perbandingan nih. Ini nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 ini namanya berbanding lurus. Ya, ini berbanding terbalik. Gitu. Jadi kita tulis dulu nih, 5 liter cukup untuk 100 km. Berarti untuk 8 liter cukup untuk berapa kilometer? Jadi kalau ininya makin besar, 5 ke 8 kan makin naik nih. Nah, ini kilometernya juga makin jauh kan. Nah, jadi ini sama-sama berbanding lurus karena sama-sama naik. Nah, ini bedanya sama yang nomor 3 nih. Di sini kalau 5 meter per second membutuhkan waktu 100 menit.
Oke. Nah, kalau dia naik sepeda berapa menit? Gitu. Nah, ini kan makin besar, nggak mungkin dong ininya makin besar juga, gitu. Misalkan ininya jadinya ini kan akan mengecil gitu, karena ini makin cepat, berarti nyampainya makin kecil. Nah, ini kan berbalik nilai namanya. Nah, kalau senilai ini kita pakai aja 5/8 sama dengan 100 per X. Kita kali silang berarti 5X sama dengan 800, berarti X-nya adalah 160. Ya. Nah, kalau yang ini ya nggak mungkin dong jadinya 160 menit, ya daripada naik sepeda mendingan jalan kaki lebih cepat. Nah, ini namanya berbalik nilai. Jadi ini kita harus balik, jadi 5/8 sama dengan, nah ini karena tandanya satu ke atas satu ke bawah, nah kita harus balik, jadi X per 100. Kita kali silang, terus bagi 8, berarti X nya sama dengan 62,5 menit gitu. Nah, ini penting ya, jadi ada yang namanya berbanding lurus, ada yang berbanding terbalik. Oke, terus nomor 4 gitu. Dodi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam, Eko dalam waktu 3 jam. Jika menyelesaikan bersama-sama berapa? Nah, ini juga kita nggak bisa bilang tambah orang bukannya tambah lama dong. Jadi 6 tambah 9, 9 jam enggak, nah, makin cepat. Nah, gimana pengertian dia makin cepatnya? Jadi kita bilang Dodi menyelesaikannya dalam waktu 6 jam. Berarti si Dodi dalam 1 jam dia menyelesaikan 1/6 bagian. 1/6 bagian. Jadi kalau 6 jam ya 1 bagian. Nah, si Eko juga sama. Eko 3 jam. Berarti kalau 1 jamnya si Eko, dia 1/3 bagian. Gitu. Nah, kalau kita jumlahin 1 jam Dodi plus Eko, berarti 1/6 tambah 1/3. Kita samain penyebut. Jadi 1 jam dia orang selesaikan 1/6 bagian atau setengah bagian. Nah, berarti untuk selesaikan semuanya, berarti kita bagi aja 1 bagian dibagi dengan 1/2 bagian. Berarti hasilnya 1 kali 2/1, hasilnya ada 2 jam. Berarti 2 jam mereka selesai. Kayak gitu. Nah, terus nomor 5. Nomor 5 ini ada 40 hari. Jadi misalkan mau bangun 40 hari butuh 18 pekerja. Setelah 6 hari berarti sisanya ada 34 hari. Berarti tetap kita butuh 18 pekerja. Nah, ternyata dia berhenti 22 hari. Mungkin kurang uang atau kurang apa, habis uang, berarti tinggal 12 hari. Nah, 12 hari itu berarti kita nggak bisa 18 pekerja lagi dong, harus lebih banyak. Nah, jadi yang kita lihat cuma 2 ini. Nah, harinya makin dikit, harinya ini makin dikit, pekerjanya nggak mungkin makin dikit, dia makin banyak. Nah, berarti ini adalah berbanding terbalik. Nah, berarti kita harus balik. Nah, terus kali silang. Nah, jangan dihitung, kita langsung bagi aja dengan 12.
Nah ini kita kecilin, bagi 6 bagi 6, ini 2, ini 3, bagi 2, 17. X nya adalah 17 kali 3, hasilnya adalah 51 pekerja. Nah tapi ditanya banyak pekerja yang harus ditambahkan, berarti kita kurangin 51 dikurangin 18. Oke, hasilnya adalah 33 pekerja yang harus ditambahkan. Oke, untuk hari ini cukup untuk sampai sini. Sekian dan terima kasih.